Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Rushd rahimahullah. Jenis kitab Bidayatul Mujtahid ini termasuk kitab fikih perbandingan. Jadi membandingkan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Jadi kita ini kalau ibadah, terutama ibadah mahdhah, yang paling bagus itu kalau kita bisa beribadah berdasarkan ilmu. Yang Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa ada perbedaan kemuliaan ibadah dua orang hamba yang gerakan maupun bacaannya itu sama. Misalnya ada orang yang ke masjid, beberapa orang itu ke masjid jamaah sholat dengan gerakan dan bacaan yang sama, persis. Sama-sama ikhlasnya juga. Namun boleh jadi berbeda pahalanya karena sesuai dengan tingkat keilmuannya. Di Rasul sendiri menyampaikan bahwa ibadah orang yang alim dengan orang yang abid. Alim itu orang yang ibadahnya berdasarkan ilmu. Kalau abid itu ikut orang lain, tidak tahu dalilnya, tapi juga betul caranya, juga ikhlas dan betul. Itu berbeda, sesuai dengan kadar keilmuannya. Oleh karena itu dalam rangka inilah kita terus-menerus thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Wajib belajar itu atas setiap orang Islam. Tidak terbatas dengan usia, tidak terbatas dengan kedudukan status sosial, di minal mahdi ilal lahdi, terus menerus belajar. Nah, pada siang hari ini dengan izin Allah kita akan membahas satu atau dua permasalahan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini. Ini saya berikan sebuah contoh pembahasan perbandingan mengenai satu masalah yang mungkin kita anggap selama ini tidak ada perbedaan pendapat, tapi ternyata ada beda pendapat, yaitu mengenai masalah niat berwudu. Apakah niat itu diperlukan untuk melakukan wudu yang sah? Ikhtalafa ulama'ul amsor halin niyah syaratun fi sihhatil wudu amla ba'da ittifaqihim ala ishtiratin niyah fil ibadat. Para ulama berbeda pendapat apakah niat merupakan salah satu syarat untuk sahnya wudu atau tidak. Meskipun mereka bersepakat tentang disyaratkannya niat untuk berbagai macam ibadah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Lahuddin, sesuai dengan aturan Allah. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung kepada niat. Al-hadits al-masyhur. Ini sebuah hadis yang masyhur. Masyhur itu bisa dalam arti terkenal atau masyhur dalam istilah mustalah hadis. Fadzahaba fariqun minhum ila annaha syartun. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat itu merupakan syarat. Wa huwa madhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abu Thawr wa Dawud. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Thawr serta Imam Dawud Az-Zahiri. Wa dhahaba fariqun akhar ila annaha laysat bisyartin. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya niat itu tidak termasuk syarat sahnya wudu. Wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Tsauri. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri. Jadi di sini banyak ulama ya. Di dalam fikih, bukan hanya imam 4 mazhab itu saja, namun juga ada imam yang lainnya. Ada Imam Ats-Tsauri, Imam Dawud Az-Zahiri, Imam Abu Thawr, juga ada imam yang lainnya. Yaitu imam itu adalah sebutan untuk orang yang memiliki keilmuan yang cukup sebagai mujtahid dan memiliki banyak pengikut. Istilah untuk menyebut seorang imam. Jadi di sini ada dua pendapat tadi ya. Ada yang mengatakan niat itu bagian dari wudu, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan itu adalah syarat sahnya wudu, maka kalau orang tidak berniat ketika wudu, maka tidak sah wudunya. Adapun orang yang berpendapat bahwa niat itu tidak wajib dalam berwudu, maka wudu itu sah meskipun tidak ada niatnya. Ini masing-masing pendapat disampaikan oleh para ulama besar, bahkan para imam mazhab, bahkan para imam mazhab yang mazhabnya itu sampai sekarang masih ada, diikuti oleh jutaan masyarakat. Mereka juga banyak diantaranya yang kaum terpelajar sampai hari ini. Wa sababu ikhtilafihim taraddudul wudhu'i baina an yakuna ibadatan mahdhah a'ni ghaira ma'qulah al-ma'na wa inna ma yuqsadu biha al-qurbah faqat kas-sholati wa ghairiha wa baina an yakuna ibadatan ma'qulah al-ma'na ka ghuslin najasah fa innahum la yakhtalifuna 'ala al-ibadah al-mahdhah muftaqirah ila niyyah. Jadi sebab yang utama terjadinya perbedaan pendapat mengenai apakah niat ini merupakan bagian dari rukun wudu atau tidak adalah karena seringnya kita melakukan wudu. Sudah sering kok dilakukan itu. Nah yang seperti ini apakah memerlukan niat atau tidak? Sebuah ibadah yang begitu sering kita lakukan, apakah masih memerlukan niat atau tidak? Ini berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau ini jelas, para ulama sepakat kita wajib menghadirkan niat pada malam hari sebelum datangnya fajar.
harus niat dulu ya, bahwa besok pagi saya akan puasa Ramadan, itu harus. Ya. Karena Ramadan kan tidak tiap hari, ya, cuma sebulan dari 12 bulan itu. Ya. Nah, sedangkan wudhu itu kita kerjakan setiap hari. Lah yang seperti ini apakah masih diperlukan niat atau tidak? Kemudian yang kedua adalah wudhu itu termasuk ibadah yang makul atau tidak. Makul itu ibadah yang tidak mahdoh, yang makulatul makna, bisa dilogikakan. Misalnya kalau najis itu kan bisa dilogikakan. Asal sudah bersih dari najis, misalnya lantai itu kena najis, kotoran ayam atau kotoran kambing itu. Yang penting itu kan sudah bersih dari zat, bersih dari bau, ya sudah. Itu sudah suci, meskipun tidak pakai niat. Nah, kalau hadas ini apakah dihilangkan seperti najis tadi, atau ini ibadah khusus seperti sholat, yang itu perlu untuk dihadirkan niat. Nah, maka disinilah ya, kita ini ibadah memang dianjurkan berdasarkan ilmu. Ada dasar dari Al-Quran maupun hadis. Kalau bisa, kalau mampu. Itu bagus. Jadi orang kalau sudah bisa seperti itu bagus. Namun juga ada bahayanya. Apa itu? Kadang-kadang ada perasaan kalau sudah ibadah saya ini sesuai dengan dalil Quran hadis, lalu menganggap bahwa inilah pendapat yang benar, adapun orang lain yang beda dengan saya berarti pasti salah. Nah, ini yang bahaya. Jadi orang baik itu terpuji, namun juga ada bahayanya. Kenapa? Jadi sombong. Sebagaimana orang berbuat dosa itu buruk, tapi juga ada baiknya. Apa itu? Membuat kita menjadi rendah hati. Waktu ketemu dengan sesama orang yang pernah berbuat buruk, berbuat maksiat yang kita lakukan, kita lebih merasa mengerti. Oh, orang yang bermaksiat itu mungkin senang ketika bermaksiat, tapi setelah itu dia akan menyesal, batinnya menderita, rohaninya itu tersiksa. Maka orang yang maksiat itu, karena saya sudah punya pengalaman seperti itu, maka dia tidak selayaknya dibenci, namun justru dikasihani. Itu timbul karena ada pengalaman diri sendiri yang pernah berbuat maksiat yang sama. Itu jadi begitulah hidup itu saling berkebalikan, penuh dengan kebalikan atau paradoks. Para bapak dan ibu yang saya hormati, demikian pula tentang wudhu itu apakah harus tertib, urut begitu, atau itu boleh dibolak-balik. Itu yang mengatakan wajib harus urut, maupun yang mengatakan tidak wajib, dalilnya sama, tapi pemahamannya yang berbeda. Jadi ayat Al-Quran yang memberikan perintah, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam qiraat yang lain, wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, perbedaan pendapat itu belum tentu karena ayatnya berbeda atau karena hadisnya berbeda. Boleh jadi ayatnya sama,
tapi pemahamannya yang berbeda, atau bahkan ayat itu diturunkan oleh Allah dengan lebih dari satu qiraat. Napa niku qiraat? Yaitu perbedaan cara membaca Al-Qur'an. Namanya qiraat itu enggak. Jadi ternyata Allah sendiri menurunkan Al-Qur'an itu dengan beberapa qiraat. Qiraat itu versi bacaan Al-Qur'an. Contoh yang paling gampang itu sebuah surat yang tiap hari kita baca, yaitu Al-Fatihah. Ayat yang ketiga atau yang keempat, Maliki Yaumiddin. Itu ada dua versi bacaan, qiraat. Dua-duanya sama-sama dari Allah. Sama-sama dibawa oleh Jibril alaihissalam. Sama-sama dibacakan oleh Rasulullah untuk para sahabat, untuk kita semuanya. Yang pertama, ma panjang, Maliki Yaumiddin. Yang kedua, pendek ma-nya, Maliki Yaumiddin. Ini sedikit perbedaan, cuma alif saja. Tapi itu ada perbedaan yang cukup signifikan mengenai makna dan tafsirnya. Meskipun secara hakikat sama, tapi bisa bermakna berbeda. Kalau ma panjang itu artinya adalah pemilik. Kalau ma pendek, raja. Jadi kalau kita baca panjang Maliki Yaumiddin itu adalah Allah sebagai pemilik hari pembalasan. Kalau ma pendek Maliki Yaumiddin itu artinya adalah raja hari pembalasan. Meskipun itu sama, secara hakikat sama, tapi maknanya ada sedikit berbeda. Jadi raja itu yang memiliki, maka tidak ada istilah raja korupsi, tidak ada, karena dia yang memiliki. Nah, begitu pula berkaitan dengan ayat wudhu ini. Jadi di sini ada 4 perintah. Idza qumtum ila shalah, bila engkau hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Basuhlah wajahmu. Nah, di sini apakah disebutkan niat? Tidak ada niat di situ. Tahu-tahu langsung kalau kamu mau salat, maka basuhlah wajahmu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Sampai siku. Nah, disebut sampai siku itu apakah harus melewati? Ini juga ada beda pendapat. Disebut sampai itu cukup sampai batasnya tadi itu, atau harus melewati. Kemudian faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Berarti di sini kalau kita pakai kopiah wajib untuk dilepas, mengusap kepala. Telinga, Pak, telinga bagian dari kepala, maka juga diusap. Wamsahu biruusikum, terus, nah di sini wa arjulakum ilal ka'bain. Qiraat yang pertama, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi dibasuh sama dengan membasuh wajah. Jadi air ingatan terus dibasuh begitu. Dibasuh. Tangan juga dibasuh. Kalau kepala diusap tadi. Wamsahu biruusikum. Bukan dibasuh, dikasih air, bukan, tapi air terus dilepas begitu, terus diusap begini. Kaki sama, dibasuh juga. Jadi air kita taruh ke kaki gitu sampai mata kaki dibasuh, dicuci. Niku adalah qiraat yang pertama. Qiraat yang kedua, wa arjulikum. Tadi wa arjulakum fathah, lakum, kini wa arjulikum.
Nah, artinya apa niki? Dan usaplah kakimu. Jadi diusap, bukan dibasuh. Nggih. Niki ayat Al-Qur'an semuanya, nggih. Sama-sama dari Allah, nggih. Tetapi berbeda qiraatnya. Nggih. Kok berbeda itu dari mana, Pak? Dari Allah semuanya. Nggih. Apa Allah tidak tahu nanti akan menimbulkan perbedaan pendapat di antara kaum muslimin? Allah Maha mengetahui. Maka di sini seakan-akan Allah itu mengajari kita untuk saling menghargai pendapat orang lain, dan itulah yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini, bahwa banyak sekali sebab-sebab para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, karena Al-Quran sendiri itu seringkali diturunkan oleh Allah dengan banyak qiraat. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, sampai kadang itu ada 7 qiraat. Al-Fatihah itu diturunkan oleh Allah dengan 10 qiraat. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, buka YouTube, kemudian cari qiraat, macam-macam qiraat Al-Fatihah. Ada 10 niku. 10 qiraat Al-Fatihah, macam-macam. Sampai kemudian para ulama sendiri itu menyusun sebuah mushaf Al-Quran khusus qiraat. Wonten niku ya. Jadi setiap ayatnya itu dijelaskan, ayat ini bisa dibaca dengan qiraat A, B, C. Niku. Kemudian juga di antara sebab perbedaan pendapat di antara para ulama itu adalah ayatnya itu bunyinya sama, tetapi maknanya secara bahasa bisa berbeda. Contoh yang paling mudah itu adalah mengenai hitungan masa iddah perempuan yang ditalak oleh suaminya. Itu ayatnya sama. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 kali quru, 3 kali qur'u. Nah, qur'u itu, quru itu jamak nggih. Qur'u itu bentuk mufradnya, tunggalnya. Itu bisa berarti suci, bisa berarti haid. Ini dipilih yang mana ini? Haid atau suci? Kalau itu dipilih suci, maka masa iddah perempuan ditalak oleh suaminya itu adalah 3 kali suci. Jadi kan ketika istri ditalak suaminya kan harus suci. Harus suci yang belum dicampuri. Kalau seorang perempuan ditalak oleh suaminya dalam keadaan dia haid, itu tidak sah talaknya. Atau suci yang sudah dicampuri. Maksudnya itu kan kemarin kan haid, terus suci, terus sudah berhubungan intim, itu maknanya sudah dicampuri. Itu tidak boleh ditalak, harus nunggu haid lagi, haid terus suci, lah itulah baru boleh ditalak oleh suaminya. Maka itu suci, haid, terus suci, haid lagi, lah itulah sudah selesai masa iddahnya. 3 kali haid. Tidak mau 3 suci, 3 kali suci ini. Jadi suci, haid, suci, ya, terus haid lagi. Nah, nikulah sudah selesai masa iddah perempuan tadi. Kalau dimaknai niku haid lebih panjang masa iddahnya itu. Kan suci, kemudian datang bulan, suci, datang bulan, suci, datang bulan lagi yang ketiga itu, terus suci. Barulah selesai masa iddah perempuan tersebut. Jadi ayatnya itu sama, tetapi tafsirnya yang berbeda.
Terus napa meleh? Nah itu berkaitan dengan hadis. Nggih. Kadang sebuah hadis itu nggih, misalnya tentang kunut subuh. Nggih. Kunut subuh itu ada yang memakai, ada yang tidak. Kenapa? Karena hadis-hadis tentang kunut subuh itu ada yang mengatakan itu dhaif semuanya, ada yang mengatakan ada yang sahih. Nah, untuk menyatakan hadis itu sahih atau dhaif itu tidak pakai ayat Quran, tidak pakai hadis, tapi pakai logika. Jadi mustalah hadis atau ulumul hadis itu adalah muncul dari logika, dari akal. Karena pakai akal, perbedaan pendapat itu sangat-sangat dimungkinkan. Dan seterusnya ada banyak penyebab perbedaan pendapat. Lah, bagaimana sekarang ini kita menyikapi adanya perbedaan pendapat tadi? Tidak lain kita harus kembali kepada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Banyak kesempatan di mana para sahabat itu berbeda pendapat. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah itu menghargai semua perbedaan pendapat tersebut. Tidak ada masalah. Contohnya itu ada 2 orang keluar kota Madinah, safar, perjalanan jauh. Nah, di tengah jalan datang waktu sholat duhur. Maka keduanya mencari air. Ini cuma ada air minum kan untuk bekal. Jalanan jauh di tengah padang pasir, nyari air enggak ada. Akhirnya mereka sama-sama tayamum. Habis tayamum jalan lagi. Masih dalam waktu sholat zuhur itu keduanya menemukan air. Nah, di sini 2 orang ini berbeda pendapat. Sahabat yang pertama ini wudu terus sholat lagi. Jadi sholat 2 kali dia. Tadi sudah sholat jamaah, terus dengan 2 orang tadi ini, sholat dengan tayamum, sekarang dia wudu sholat lagi. Kenapa? Alasannya adalah tadi sholatnya dengan tayamum, sudah ketemu air ya wudu sholat lagi. Ini pendapat sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua berpendapat, aku tadi sudah sholat zuhur sudah sah, meskipun dengan tayamum, tapi sudah sah. Untuk apa diulangi lagi? Nah, setelah keduanya ini menyelesaikan keperluannya, terus balik ke kota Madinah, ketemu Rasulullah, melaporkan, Rasulullah tadi saya begini-begini, Rasulullah ini gimana Rasulullah? Nah, kira-kira apa sabda Rasulullah? Ternyata Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang pertama yang mengulangi sholatnya itu, laka ajroni, bagimu 2 pahala. Kenapa? 2 kali sholatnya. Kemudian kepada sahabat yang tidak mengulanginya itu Rasulullah menyampaikan, asobata sunnah, engkau telah sesuai dengan sunnahku. Kalau kita rasa-rasakan ini kira-kira pendapat mana yang lebih benar? Kayaknya loh ini pendapat yang kedua kayaknya. Tapi bagaimana Rasulullah menghargai pendapat yang pertama tadi? Tidak disalahkan. Jadi ketika ada perbedaan pendapat itu belum tentu harus ada yang salah. Ini Rasulullah justru membenarkan semuanya, bahkan memberikan kabar gembira kepada dua-duanya, diberikan pujian semuanya. Bagimu 2 pahala yang mengulangi, terus yang kedua yang enggak mengulangi, kamu tersesuai dengan sunnahku. Dan ini banyak kejadian yang seperti itu. Bahkan ternyata Rasulullah sendiri itu kadangkala berbeda pendapat dengan para sahabat. Ini yang penting sekali, ini poin yang sangat penting. Jadi Rasulullah itu sebagai seorang mujtahid. Jadi Rasulullah itu kan tidak selamanya sebagai Rasul. Rasulullah itu ya kadang menjadi manusia biasa, kadang menjadi suami, kadang menjadi ayah, kan gitu. Juga misalnya
dengan Bapak Zulfikar napa Bapak Riza, Bapak yang sudah menikah niki nggih. Nggih. Dengan istri itu kan sebagai suami. Nggih, misalnya istrinya itu adalah karyawan di kampus misalnya nggih. Suaminya jadi atasannya. Ketika pulang ke rumah itu ya jadi suami istri, bukan sebagai atasan dan bawahan. Berbeda pola hubungannya. Nah, maka juga begitu, Rasulullah itu peranannya itu ya macam-macam. Lihat kondisinya. Ketika tidak ada ayat Quran yang turun, maka Rasulullah berijtihad untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh beliau dan para sahabat. Misalnya tentang tawanan perang Badar, perang Badar. Itu waktu itu belum ada ayat yang mengatur tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang. Karena perang ini tidak direncanakan terjadi gitu loh. Ini rencananya mau nyegat kafilah dagang, ketemu perang, ketemu pasukan perang. Terus perang, selamat tidak habis itu sudah untung sekali. Ternyata malah menang. Malah menang bahkan mendapatkan banyak tawanan perang dan ghanimah. Nah, di sini Rasulullah bagaimana memutuskan ini? Rasulullah ternyata apa? Memanggil beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakar dipanggil. Terdekat nih Abu Bakar. Abu Bakar gimana ini Abu Bakar ini? Kita apakan tawanan perang ini? Abu Bakar menjawab, Rasulullah di antara mereka itu ada sanak keluarga Anda sendiri. Dan kita pun sekarang sedang butuh ekonomi. Maka Rasulullah lebih baik mereka itu dibebaskan dengan tebusan. Yang pertama adalah untuk mengikat kekeluargaan kita itu dipertahankan dengan mereka. Yang kedua kita butuh dana, itu kita perhatikan kaum muslimin miskin-miskin ini Rasulullah kasihan ini. Tebusan Rasulullah gitu. Rasulullah masih bimbang ini gimana ini. Beliau panggil Umar bin Khattab. Umar, gimana ini? Kita apakan mereka ini? Rasulullah jangan lupa. Kita sampai hijrah ke Madinah ini gara-gara mereka Rasulullah. Gara-gara engkau sendiri mau dibunuh oleh mereka. Jangan lupa dengan sejarah Rasulullah. Itu si fulan masih sanak keluargaku sendiri. Biar aku yang memenggal lehernya. Itu si fulan adalah sanaknya keluarganya si Ali bin Abi Thalib. Suruh dia memenggal lehernya orang itu. Rasulullah itu kemudian berijtihad, kemudian beliau memutuskan untuk mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, baru saja itu diputuskan, datang Jibril alaihissalam membawa pesan. Ayat Al-Quran. Maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardi. Tidak pantas seorang nabi mengambil tebusan tawanan perang sampai dia ini benar-benar mantap kedudukannya di muka bumi. Nah itu Rasulullah nangis itu. Nangis, ditegur oleh Allah itu nangis. Terus lewat Abu Bakar. Rasulullah kenapa kau nangis Rasulullah? Sini Abu Bakar sini. Duduk bersama, ini loh. Tadi barusan datang Jibril alaihissalam ya, saudaraku Jibril membawa ayat ini. Menegur kita berdua ini. Keduanya nangis nih Rasulullah, Abu Bakar nangis. Habis itu lewat Umar. Loh, kenapa Rasulullah, kenapa Abu Bakar nangis, kenapa ini? Sini Umar sini. Ada apa Rasulullah ini? Inilah. Barusan turun ayat yang menegur saya dan Abu Bakar. Yang benar kamu Umar. Itu kalau seandainya Umar itu adalah ahda, boleh jadi itu akan mengatakan, loh ya kan, dibilangin tadi enggak percaya, makanya lain waktu diperdebatkan lagi pendapat saya ini. Itulah ahda dan Umar. Umar enggak seperti itu. Umar gimana? Ikut nangis.
Ada perasaan kebersamaan itu loh. Ya. Ya, maka luar biasa ketiganya abadi, ya, dimakamkan di samping Masjid Nabawi. Kalau sekarang ini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Ya. Itu diantara apa? Kesatuan hati ketika masih hidup, ya, terus dibawa sampai meninggal dunia, sampai di kuburannya itu loh bersama, dan itu juga insya Allah terus bersama sampai di surga. Semoga ada manfaat dari kajian kita pada siang hari ini, terutama berkaitan dengan toleransi sesama muslim. Jadi kalau kita ini mengembangkan toleransi antar umat beragama, berbeda akidahnya, itu kita saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh mencederai akidahnya orang lain, tidak boleh. Rasulullah itu berpesan, jangan kamu cela Allah, jangan kamu pisuhi Allah. Loh Rasulullah, bagaimana kami memisuhi Allah? Kami orang beriman Rasulullah. Gini loh, kalau kamu misuhi Tuhannya orang lain, lalu orang lain misuhi Tuhanmu, itu namanya kamu telah misuhi Allah. Itu sesama manusia yang beda agama, beda akidah, beda keimanan, beda keyakinan. Napa meleh di sini kita sama-sama orang Islam, sama-sama sholatnya itu menghadap ke Ka'bah, kiblatnya sama. Rukun Islam juga sama. Cuma sedikit perbedaan ini, itu adalah apa? Ujian. Ujian bagi kita untuk kedewasaan kita. Jadi orang dewasa itu bisa melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Itu contoh apa? Ciri orang dewasa. Kalau anak-anak ini kenapa? Anak-anak itu hanya bisa mengerjakan apa yang dia sukai. Kalau dia dewasa, dia bisa mengerjakan apa-apa yang dia tidak menyukainya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.